Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita membahas tentang sistem elektropneumatik dengan kontrol, ada startnya, ada stopnya, emergensinya, dan timer atau waktu. Nah, ini merupakan sistem yang menggunakan relay atau relay yang diaktifasi oleh elektromagnetik dengan aktivasi dengan tegangan 24 volt DC 4 ampere untuk menyalakan secara otomatis dua buah silinder, yang mana silinder ini bekerja menggunakan udara bertekanan. Dan fungsi pengontrolan di sini merupakan fungsi di kontrol panel yang fungsi untuk menjalankan sistem, menghentikan sistem, mematikan saat, serta pergerakan waktu dengan menghitung waktu. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe dan like dan aktifkan loncengnya supaya dapat menyimak materi-materi berikutnya. Selamat menonton. Okelah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang siklus elektropneumatik. A maju, A mundur. Ini silinder A. B maju, B mundur. Ya, di sini kita menggunakan kontrol panel start stop emergency ya, start stop, dan ditambah sebuah kontak emergency ya. Kemudian ini adalah indikator lampu, indikator lampu untuk kontrolnya itu start stop emergency. Ini 3 buah tripod untuk kontrol, ini kita jadikan sebagai relay kontrol. Inilah relay untuk mengoperasikan sistem ya. Nah, lalu kemudian kita juga akan menggunakan satu komponen baru, adalah timer. Ini timer terdiri atas 2 macam ya, timer on delay dan timer off delay. On delay itu adalah berapa waktu dia akan on, sedangkan off delay berapa waktu dia akan off ya. Ini adalah terminal on delay ya, dan ini terminal off delay ya. Ini akan kita gunakan. Nah, pergerakannya pada kali ini kita akan rancang A maju, A mundur, B maju, B mundur. Nah, ini kita menggunakan 3 buah relay. Yang pertama untuk A maju saja, kemudian untuk A mundur sama B maju adalah satu relay, kemudian B mundur satu relay. Jadi kita gunakan 3 relay. Relay yang kita gunakan adalah begini, 1, 2, 3. Dan ini kita gunakan untuk relay start, stop ya. Ini indikator start, stop, dan emergency. Bila kita mulai merangkainya, sistem sudah pneumatik sudah terpasang ya. Dimana ini dipasang one way flow control untuk material out, gerakan A mundur. Ini adalah untuk B majunya, B maju pelan, ini adalah mundurnya pelan ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini start 24 volt, NO, relay gunakan untuk kontrol start, ground. Kemudian untuk start ini kita kunci start karena dia plus button. Sumber tegangan 24 volt. NO nya pergi ke NC relay start. Ini NC, ini relay start ya, ini NC nya 1 dan 2. Kembali ke A1 ya. Untuk stopnya, NO nya sumber 24 volt. Kemudian aktivasi ke relay stop, dan inilah groundnya. Nah, kita akan buat indikator tadi, berarti ini kita kunci ya. NO nya dimatikan oleh fungsi NC stop ya, NC start ya, NC start. Dan ini NO tadi, NO start tadi, relay tadi kita gunakan untuk aktivasi sebuah lampu start. Sedangkan NO ini ya, NO ini kita gunakan untuk aktivasi lampu stop ya. Kita coba tes dulu. Stop ya. Start, stop, start, stop ya. Nah, pada rangka ini adalah start, ada relay start. Ini relay K1, ini K1 ya. Ini sebagai relay start. Ini pengunci.
K2 pemutus pengunci start. Jadi kalau kita start dia akan terkunci. Jika stop K2 aktif berarti K1 nya relenya akan putus penguncinya. Sehingga jika di saat start K1 terkunci, maka kita lihat fungsi K1 ini selain dia mengunci dia relay sendiri, juga dia menyalakan sebuah lampu indikator start. Jadi K1 aktif, lampu indikator start akan aktif. Nah, jika tombol stop K2 aktif ya, K2 terkunci ya. Dan di sini jika K2 terkunci di sini, otomatis K1 akan diputus oleh K2. Karena ada di sini ada fungsi K2 di sini. Nah, jika K2 aktif, NO K2 menyalakan lampu stop. Jadi start stop. Start mematikan fungsi stop, stop mematikan fungsi start. Sehingga lampunya akan nyala bergantian. Nah, kita lihat simulasinya. Start, lampu start, stop, lampu stop, nyala. Sekian simulasi untuk start stop. Pergerakan kita gunakan relay ini supaya lebih jelas ya. Nah, di sini kita guna karena pergerakannya maju mundur, berarti ini ada dua relay yang berbeda untuk satu silinder. Caranya adalah ya, kita ambil tegangan dari NC ini dulu ya. NC relay untuk A mundur ya. A mundur. Nanti dijelaskan juga kepada mundur. Masuk ke sensor B0. Yang kita gunakan untuk, nah ini masuk ke NO nya start, A maju ya. Kemudian ini NO nya kita ambil di belakang karena dia berfungsi untuk kerja, ambil tegangan 24 volt ya. Kita ambil untuk A maju ya. Nah, kalau maju kena sensor A1 ya. A1 sumber tegangannya tetap kita ambil dari NO ini. Boleh ambil di sini ya. Ada relay yang memajukan tadi. Nah, ini kita gunakan untuk mengaktifkan relay kedua ya. Relay kedua. Lanjutkan kena A maju. Ini relay yang kedua ini kita kunci sama NO nya. Kita ya, dan dia tadi adalah untuk guna untuk memundurkan ya. Ini groundnya kita gambar aja. Nah, jika dia mundur, arti relay kedua tadi ya, ini maksimal, arti relay kedua berfungsi memundurkan. Kemudian di saat dia mundur ya, inilah NO relay kedua, ambil di sini kalau salah ya, di sini. Nah, dan dia berfungsi untuk ya, tegang ini berfungsi untuk memajukan B. Ini adalah groundnya. Sama saja di sini kita ambil, dan dia berfungsi untuk mengaktifkan relay ketiga. Relay ketiga. Ini adalah groundnya. Ground. Dan ini kita akan mematikan fungsi daripada relay kedua ini. Ya. Ini belum ada penguncian. Tadi ya. Ini relay kedua. Contohnya kita fokuskan menggunakan NC relay ketiga ya. Kita coba testing dulu. Dah. Ini kita coba ya, A mundur, B maju, B mundur. A maju, A mundur, B maju, B mundur. Ini gerakannya sudah sesuai dengan
Ini adalah rangkaian simulasi. Ini sistem kontrol sudah kita operasikan tadi ya. Inilah output atau aktuator pada sistem ini adalah silinder A dan silinder B. Silinder A ini tadi kita sampaikan bahwa bergerak maju mundur, B juga bergerak maju mundur, dimana maju A ini adalah diatur kecepatan flow-nya, kalau B juga diatur kecepatan flow-nya. Nah, inilah disebut dengan sistem operasi. Nah, jadi pada sistem operasi ini, karena trigger ini adalah dari K1 itu merupakan start ya, K1, dan ini sudah terkunci ya, terkunci. Jadi untuk mengoperasikan sistem ini berjalan, untuk awal ini K3 ini adalah digunakan untuk A maju ya. Jadi K3 ini tidak perlu dikunci lagi karena sudah dikunci oleh tombol start. Namun harus ada pemutus ya. Pemutus itu adalah karena pergerakan A maju A mundur itu satu buah silinder yang mempunyai gerakan kontinu, itu ada sistem putus dan pemutus kunci. Nah, jadi K3 ini langsung diputus oleh K4 adalah ada relay yang aktif setelahnya ya, dengan posisi NC ya. Nah, kemudian K3 ini kita gunakan untuk majukan A ya. Ini adalah selain A maju karena sensor A1. Nah, fungsi K3 sama sensor A1 jika A maju, aktifkan K4. Nah, barulah K4 ini kita kunci, dan pembuka kuncilah K5 atau reset setelahnya. Nah, fungsi K4 itulah mengaktifkan B berarti adalah sinyalnya mundur. Jadi A maju ini tadi, B mundur ya. A maju, A mundur ya. Nah, karena sensor B. Nah, kemudian jika dimundur, kena sensor A0 di sini adalah sinyal minimal dan tetap di-trigger oleh K4 karena relay 4 yang masih aktif, dan kemudian dia akan memajukan C. C itu adalah B maju ya. Ini C itu adalah B maju. Dia maju. Nah, masih aktif pada relay K4. Jika maju kena sensor B1, maka B1 aktifkan K5. K5 ini akan memutuskan fungsi K4. Kita tahu bahwa tadi karena ini adalah sinyal, katup sinyal dan juga katup sinyal dan inilah sinyal selection. Nah, jika K5 aktif berarti fungsi daripada K4 tidak berfungsi ya. Sehingga K4 tadi adalah guna untuk majukan B ya. Ini ya. Sehingga dia akan kembali dengan sendiri ya. Sehingga dia akan kembali ke posisi sendiri karena sistem ini telah dimatikan ya oleh K5. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Start, A maju A mundur, A maju A mundur ya. Kita stop, sistem berhenti. Jika kita start, A maju A mundur. Inilah sistem simulasi untuk sistem operasi untuk gerakan silinder. Kasih B ini saja. Inilah yang membuat B itu maju ya. Kita aktifkan. Oke, timer. Inilah ground. Kita pasang groundnya. Lalu NO nya kita pasang ke lampu. Biar nampak ya, lampu. Satu lagi sumbernya adalah 24 volt. Dan NO ini juga kita gunakan untuk mengaktifkan ini ya. Kita testing dulu. Start, mundur, relaynya aktif. Berapa waktu dia akan, perhatikan ya, berapa waktu dia titik. Nah, lampu indikator nyala, dia baru akan maju ya. Ini adalah pengaruh timer yang kita pasang untuk memajukan B. Nah, ini kita simulasi untuk timer. Nah, tadi C ini dimajukan oleh kontak K4, relay K4 sama sensor A0. Majukan C. Sekarang kita putus. Nah, sekarang fungsi K4 sama A0 kita aktifkan timer. Ya, timer on delay. Ini kita setting 5 detik, ya 5 second. Ya.
Kemudian kontaknya baru mengaktifkan slide untuk memajukan B ya. Nah, kemudian NO timer itu juga kita gunakan sebagai mengaktifkan sebuah lampu indikator. Simulasinya adalah seperti ini. Dia start, maju mundur. Ini timernya bekerja. Nah, lampu timer aktif dan sinar B maju. Perhatikan. Ini sistem timer yang kita pasang pada sistem operasi. Emergency ini jika kita tekan ya, maka dia seketika akan mematikan fungsi ya. Nah, di mana kita ambil itulah udah alur utama ya. Alur utama yang kita gunakan untuk menggerakkan output ya. Jadi kita ambil dari alur listrik pertama atau kabel utama untuk menggerakkan mengaktifkan sebuah output ya. Di sini kita menggunakan tadi adalah sebanyak 2 buah relay output, maka ini kita akan hubungkan sumber listrik outputnya. Nah, ini adalah sumber ya, sumber output ini satu ini tadi ya, ini satu. Ini kita satu berasal dari ini ya, satu. Yang lagi adalah ini satu ya. Ini kita putuskan ya. Kita putuskan kedua-duanya, atau kita buka juga di sini nggak masalah ya. Kita pusing juga juga. Kita pusing kedua-duanya di satu ya, ini satu dan ini satu kita putuskan. Nah, ini kita sambungkan ke NC-nya ya. NC adalah ini ya. NC adalah ini. Bisa aja kita ambil satu buah ya, misalnya satu buah ya. Nah, kemudian ini yang ini ya baru kita pasang ke sumber untuk kotak kerjanya. Nah, ini satu lagi adalah bagi bawah tadi ya, di bawah kita hubungkan ke sini ya. Jadi kita pasang untuk lampunya, untuk indikatornya ya, kita pasang ya, lampu indikatornya ini tegangan, ini kita pasang ground ya, pasang ground, nyala ya. Nah, jika kita tekan ya, sistem seketika akan mati ya, seketika akan mati. Lalu kita lepaskan ini ya, bentar, lampu menyala, sistem akan bekerja. Stop, mati ya, stop ya. Lepaskan lagi, menyala, sistem akan aktif lagi ya. Tekan mengisi, sistem berhenti, kita lepaskan, B nya akan maju kembali seperti tadi ya. B nya akan maju, tekan stop, lepaskan, hanya mundur. Itu disebut dengan sistem emergency ya. Jadi ada start, ada stop, ada sistem emergency. Baiklah, nanti akan kita jelaskan melalui prinsip supaya mudah dipahami ya. Semoga kalau sudah dapat konsepnya, rangkaian seperti ini merupakan rangkaian termasuk rangkaian yang gampang ya, belum rangkaian yang rumit ya. Stop ya, lampu stop menyala, sistem stop. Stop inilah satu siklus. Stop, berhenti, karena B ini terakhir yang aktif. Start lagi, kita maju mundur, timer aktif, lampu timer menyala. Nah, sekarang kita mainkan, tekan emergency, seketika mati, sistem mati, lepas, sistem akan aktif lagi.
Demikianlah materi kita pada kali ini, sistem elektropneumatik menggunakan timer dan kontrol start stop emergency. Semoga bermanfaat. Terima kasih.